keluar dari DPM, ya dari DPMPD itu tahun 2010-an saya keluar. Pindah ke Disduk Capil saya. Saya pindah ke Dinas Pariwisata, pindah ke Disnaker Trans, pindah lagi ke Bapeda. Setengah tahun lah, kemudian saya dipromosikan jadi sekretaris Bapeda. Pindah ke Bina Marga. Dari Bina Marga, saya di situ kurang lebih 2 tahun lebih lah. Baru saya waktu itu dipromosikan jadi kepala BKPSDM. Tetapi yang lama saya yang ngurusi desa, karena sejak tahun 90 ya tadi sampai 2010-an saya baru keluar dari situ. Jadi lama-lama bergaul dengan masyarakat desa, dengan KUWU, dengan LPMD, dengan DPD gitu kan. Ya dengan komunitas, program-program yang berkaitan dengan desa. Oke, baik Pak. Terkait dengan kapasitas Bapak yang pernah di perencanaan ya. Ya. Kira-kira sebetulnya bagaimana sih mekanisme pembangunan pemerintah ya di level perencanaan sampai implementasinya itu tahapannya seperti apa gitu? Jadi kalau di Bapeda itu ya sebenarnya kan ada 2 perencanaan ya, ada perpaduan dua perencanaan, baik dari bottom up dari bawah ya, dari desa nih, kemudian sampai ke kabupaten. Ada juga perencanaan yang dari atas, artinya dari atas ya bisa dari pusat, bisa dari provinsi, dengan kabupatennya sendiri disinkronkan gitu kan, dengan perencanaan dari bawah. Nah kalau dari bawah ini direncanakan melalui musrenbang desa. Nah, di musyawarah kan itu mengundang lembaga-lembaga desa, LPMD, BPD gitu ya, semua, terus Karang Taruna, ya semua lah PKK yang ada di desa. Musyawarah merencanakan di tingkat desa apa nih untuk tahun ke depan nih. Jadi misalnya tahun sekarang nih merencanakan untuk tahun 2025. Jadi awal tahun, perencanaannya di awal tahun. Awal tahun 2024? Iya, 2024 untuk 2025. Iya, betul. Jadi itu tingkat desa. Itu tingkat desa Ya. Di kabupaten? Ya, tingkat desa, kemudian ada namanya musrenbang kecamatan. Desa, kecamatan. Dari desa-desa ini kumpul, ya diundangin lah semua desa, lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, diundang perwakilannya di kecamatan, musyawarah lagi, namanya musrenbang kecamatan. Yang musrenbang kecamatan ini menampung usulan dari tiap tingkat desa. Nanti di situ akan diprioritas, Mas, mana skala prioritas yang harus didahulukan. Karena tidak mungkin anggaran yang diusulkan oleh desa ini semuanya akan dibiayai oleh pemerintah daerah, karena anggaran kita kan ya terbatas lah. Nah pada saat ini desa ini supaya nyambung antara usulan dari desa, kecamatan dengan usulan dinas instansi, namanya PIS, Pagu Indikatif Sektoral, artinya dana yang memang anggaran yang dari SKPD atau OPD. Nah ini jangan sampai berlawanan dengan usulannya dari bawah nih, dari desa-desa yang dulu sih disebutnya Pagu Indikatif Kecamatan. Jadi di-matchkan ini nih, makanya Bapeda, kemudian keuangan, terus dinas-dinas instansi ini pada satu tim ini datang ke setiap kecamatan untuk mengasistensi, ya, memberikan arahan lah. Tuh, jangan sampai nanti usulannya di luar, akan diinformasikan. Ini programnya ini ada dana sekian, kemudian programnya mana-mana. Nah masyarakat desa ini dipandu oleh kecamatan dan dinas instansi dari tingkat kabupaten yang dimotori oleh Badan Balitbangda lah, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah gitu, untuk mengasistensi para wakil dari desa. Jadi jangan sampai nanti melenceng usulannya. Kan ada yang namanya orang, ya mohon maaf nih, semua teman-teman kan tidak paham semua tentang pembangunan. Ada yang jangan sampai ada daftar keinginan, bukan daftar kebutuhan desa gitu. Ingin kan ya sebanyak-banyaknya gitu kan, tidak melihat memang ya pagu anggaran di kabupaten meskipun ini ya cuma terbatas, cuma berapa gitu kan.
Jadi ya difasilitasi, diberitahukan nih bahwa anggarannya ya paling yang nanti kemungkinan bisa direalisasi itu anggaran kaitan misalnya dengan lingkungan desa, apa jalan desanya, apa saluran desanya, apa ekonominya apa, karena bukan hanya fisik ya, non fisik juga harus dibiayai, juga oleh pemerintah daerah. Tergantung kemauan, usulan, kebutuhan desa yang memang real saat itu. Gitu, Mas. Baru setelah dari kecamatan dengan ada asisten tadi, Iya. baru di daerah. Ya ke daerah. Sebelum itu melalui namanya forum SKPD dulu, Mas. Antar SKPD. Ya, jadi forum SKPD ini juga merencanakan untuk anggarannya dianya tidak hanya ya sendiri saja, tapi melibatkan dinas instansi terkait. Keterkaitannya misalnya tuh dinas perhubungan. Ya nanti yang terkait dengan program-program pengumuman ini apa, misalnya bina marganya diundang. Terus kan kaitan dengan jalan ya, misalnya dengan apalagi dengan kaitan daerah wisata, misalnya terkait dengan pariwisata diundang, dengan bagian ekonominya juga diundang. Jadi di situ dibahas program-program apa namanya dinas perhubungan ini supaya sinkron, jangan sampai ini ada program di apa namanya bagian ekonomi, ininya juga ada, atau di apa namanya kimbrumnya ada, ininya ada lagi, atau di mana lagi ada. Jadi tidak saling berebut program. Nah itu dalam rangka sinkronisasi kalau di forum SKPD itu. Jadi forum SKPD. Nah itu kan tadi di awal tahun. Artinya awal tahun itu tahapannya panjang ternyata. Panjang. Dari level desa, kecamatan, SKPD. forum SKPD, baru nanti ada pramusrenbang. Pramusrenbang. Jadi sebelum ke musrenbang yang aslinya ini, ya dinas-dinas ya berkumpul lagi, mempertajam ininya juga. Nah kemudian alurnya itu setelah itu baru dimusrenbangkan yang benar-benar nih, yang mengundang seluruh dinas instansi, mengundang Muspida, mengundang organisasi masyarakat lembaga yang ada di Kabupaten Cirebon, perwakilannya diundang, nah baru musyawarah di situ. Berarti pramusrenbang ini semacam kurasi ya dari semua bahan yang di desa, SKPD dan menyiapkan musrenbang asli. Ya, disinkronkan dulu terus baru musrenbang yang aslinya. Di musrenbang itu apa terjadi penetapan? Ya, musrenbang ini kan musyawarah ya. Jadi di situ terjadi nanti dibagi kelompok-kelompok, Mas. Di musrenbang itu ada yang membahas sosial budaya, ada yang membahas ekonomi. Nanti dinas-dinasnya juga sama yang terkait itu membuat semacam fokus grup diskusi untuk memprioritaskan mana nih yang sebenarnya akan direalisasi oleh pemerintah daerah dengan pagu anggaran misalnya berapa triliun gitu kan, misalnya 4,7 triliun dan segala macam, nanti dimusyawarahkan oleh masing-masing bidang nih, ada bidang sosbud, ada bidang ekonomi, ada bidang infrastruktur, ada bidang yang lainnya. Nah nanti dari ini diplenokan, Mas, ada pleno lagi. Nah dari pleno ini nanti direkapitulasi oleh Balitbangda. Nah, baru ini nanti akan menjadi bahan untuk finalisasi dalam penyusunan RAPBD, rencana anggaran pemerintah daerah. Berarti itu berapa bulan tahap aja berarti total? Iya, berarti kan kita yang mulai awal-awalnya kadang mulai Desember kita sudah mulai ya, sebelum Desember sudah mulai bergerak untuk untuk mulai dari musrenbang des terus sampai cukup lama lah. Proses itu di Cirebon sendiri Pak, di level musrenbang des, kecamatan sampai ke SKPD sebagainya. Apakah proses yang selama ini sudah berjalan ideal? Kalau tahapannya sudah berjalan ideal, tapi kalau terkadang dari tingkat desa ini tadi ada yang daftarnya itu daftar keinginan masih. Karena kan kita ya wajar seorang guru pemimpinan desa pengen mengusulkan sebanyak-banyaknya supaya desanya lebih cepat baik gitu kan. Tidak melihat anggaran, kalau anggarannya besar ya sebenarnya bisa aja kita bisa gitu. Bisa mengakomodasi itu. Berarti awal tahun. Nah, implementasinya di tahun depannya gitu ya. Nah, setelah ditetapkan oleh APBD-nya, APBD ditetapkan oleh DPRD,
menjadi APBD. Jadi dari rancangan anggaran pemerintah daerah, anggaran belanja pemerintah daerah ditetapkan menjadi ya dari rancangan menjadi anggaran itu APBD, anggaran belanja pemerintah daerah. Nah, proses tersebut dan kinerja pembangunan ya secara spesifik di era kepemimpinan Pak Imron ya. Menurut Pak Adi sendiri gimana? Ya kalau menurut saya begini ya, sebenarnya Pak Imron ini ya lihat dari perencanaan yang sekarang sudah realisasi pelaksanaannya walaupun kontroversi banyak jalan rusak segala macam. Ini sebenarnya perencanaannya sudah bagus, sudah benar. Cuma pada saat beliau menjabat, kan 2019 dia dilantik kan, kalau nggak salah bulan Maret atau bulan apa tuh. Kemudian 2020 kan di akhir 2019 kan ada Covid tuh. Sehingga dana-dana yang tadinya ini dianggarkan untuk infrastruktur, untuk kegiatan-kegiatan yang belanja yang berkaitan dengan fisik, ini kan kata bahasanya anggaran direfocusing, diubah lagi, ditarik kembali untuk penanganan COVID. Nah, siapapun bupatinya pada saat itu, kalau dananya ditarik untuk mengatasi pandemi, untuk pembangunan infrastruktur kan berkurang, bahkan ya hampir tidak jalan sama sekali. Nah, tetapi buktinya dari anggaran yang saya amati nih, dari jalan lah yang sekarang menjadi fokus. Kenapa jalan sampah yang seharinya itu bisa 1.150 tonan sampah nih, yang baru ditangani golongan 35%-an. Kemudian jalan yang sekarang katanya itu jalan berlubang, wisata berlubang. Sebenarnya bagi pengamatan saya yang sudah pernah di Bapeda, itu sudah bersyukur alhamdulillah Mas, karena saya kemarin mendapat informasi bahwa jalan ini kan cukup panjang lah di Kabupaten Cirebon. Ada berapa ruas jalan dulu sih 646 ruas jalan waktu saya di Bina Marga sih, yang kaitan dengan jalan kabupaten gitu kan. Jalan kan dibagi nih Mas. Ya. Ada jalan desa, ya, jalan poros desa lah, jalan kabupaten, dan jalan provinsi, dan jalan negara. Nah, panjang jalan yang ditangani oleh kabupaten ini ya kurang lebih 1.240 km-an kan. Nah, dari jalan ini yang sudah ditangani oleh pemerintah daerah, kepemimpinan Pak Imron ini, ya kemarin saya mendapat data itu, informasi bahwa kurang lebih jalan yang sudah ditangani baik ya kondisi baik maupun kondisi sedang lah, kategori baik itu sekitar 84 sekian lah, hampir 85%. Jadi yang rusak sedang sama rusak berat itu ya hanya tinggal 15%. Makanya coba sekarang dilihat Mas. Saya kemarin ke wilayah timur, kebetulan ada teman yang kecelakaan. Nah memang jalannya ini sudah mulai dibeton kan, hampir ya ada yang baru sebelahnya, ininya masih berjalan kan. Paling yang belum itu, yang biasanya di jembatan kan, jembatan tidak bisa dibetonan ya karena jembatan ya. Nah itu antara betonan yang sebelah sini dengan yang sebelah dengan yang sesudah jembatan yang sebelumnya memang belum di hot mix atau belum di ini ya, karena nggak mungkin jembatan udah dibeton kan, karena jembatan sendiri sudah ada ininya. Nah ini sebenarnya sudah kepemimpinan Pak Imron ini sudah cukup bagus lah. Artinya di situasi yang kondisi refocusing, kondisi COVID, pandemi COVID, dana ditarik semua, hampir semuanya ditarik untuk penanganan pandemi, tetapi masih bisa jalan, bahkan sekarang menyisakan jalan yang belum baik ya, rusak sedang dan rusak berat itu hanya 15%-an. Itu kan berarti sudah bagus. Kalau jalan rusak, jalan berlubang pada saat pandemi bukan hanya Kabupaten Cirebon, hampir seluruh lah. Coba lihat di Lampung, di mana-mana semuanya rusak karena dananya ya begitu. Sedangkan jalan nih Mas, kalau nggak dibeton nih, sekarang digarap, ya beberapa, saya kan pernah di Bina Marga, ya beberapa bulan kemudian 1 tahun lah dengan cuaca yang kurang baik, kondisi tanah yang labil. Ini digarap, ini rusak lagi, ini garap rusak lagi. Makanya Kabupaten Cirebon oleh Pak Imron itu programnya sudah bagus, betonisasi. Walaupun betonisasi ini Mas, waktu zamannya saya di Bina Marga 2013-2014 itu tuh biayanya untuk
betonisasi di jalan nih 2 kali lipat. Kalau dulu waktu zaman saya untuk hot mix itu hanya 1 miliar 1 kilo. Nah ini 2 kali lipat untuk betonisasi, harus 2 miliar lah gitu. Luar biasa. Jadi menurut hemat kami nih, orang yang istilahnya netral lah, tidak berpihak ke mata saya, berdasarkan pengalaman saya pernah di Bapeda Bina Marga, ya sudah bersyukur alhamdulillah Pak Imron bisa menyelesaikan kepemimpinan dengan program yang sekarang menurut saya ya masih bisa berjalan dengan baik lah. Ya anggaplah bahwa orang lain ini saya memaklumi karena beliau belum, ya masyarakat awam kan tidak, pas dia lewat situ jalannya rusak. Kan pengennya bagus ya masyarakat terus jadi pemimpin itu Mas. Jangankan pemimpin ya desa aja ya benar dianggap salah kadang-kadang nih. Iya. Apalagi salah gitu. Jadi ya itulah wajar. Ya kita tidak menyalahkan juga masyarakat untuk menilai, dan saya menganggap masyarakat juga wajar untuk mengeluhkan sesuatu kaitannya dengan jalan. Tapi sekarang alhamdulillah kan sudah, kalau misalnya ngomong ya jalan rusak 70% atau apa ya tidak berdasarkan data Mas. Kebetulan lewat situ, coba lihat sekarang, saya tuh tidak percaya juga pas kemarin saya lewat, sengaja nggak saya lewat tol ya ke daerah Walet, saya lewat berangkatnya itu baru pulangnya saya lewat tol Ciledug. Jadi saya tahu kondisi jalan lah. Nah, ya saya sering lewat juga Mas dari Suranenggala ke situ. Sekarang sudah mulai bagus kan, sudah betonisasi ke apa namanya Argenawon sudah mulai kan. Iya. Bagus. Nah itu kan tadi isunya Pak Imron ini selalu diserang dengan Pak Imron kan sering mengklarifikasi bahwasanya pandemi. Nah, pandemi itu kan dari tahun 2019 sampai 2020 2021. Yeah. Nah, ini kan sisa terakhir nih 2022 tahun ini, 2 tahun sisa terakhir itu apakah memang memungkinkan kemudian harapan masyarakat terpenuhi soal jalan? Nah, karena hanya segitu waktunya waktu itu. Kan gini, Mas. Saya kan menyampaikan tadi berdasarkan data, bahkan kemarin ada yang mengkritik kemudian dari Bina Marga, dari PUTR-nya mengklarifikasi kan, bahwa tinggal 15%-an lah yang rusak berat dan rusak ringan. Saya kira dengan berakhirnya ini nih, berakhirnya 2024, sebab 2024 ini bukan karyanya PJ Bupati yang sekarang, dia mah hanya melaksanakan tugas yang sudah direncanakan oleh kepemimpinan Pak Imron 2023. Ya. Jadi ini tuh berjalan, dia tinggal melaksanakan saja. Jadi mohon maaf nih kepada seluruh teman-teman dan seluruh ya masyarakat, dia harus bisa memahami bahwa yang sekarang berjalan, walaupun Pak Imron ini sudah berhenti pada tanggal 17 Mei 2024 ya, 2024 ya. Tetapi perencanaan yang dijalankan oleh PJ sekarang itu perencanaannya Pak Haji Imron 2023. Kan tadi sudah disahkan bahwa perencanaan 2024 ini untuk 2025. Bahkan 2025 ini ya walaupun masa visi misi dan RPJMD-nya, rencana pembangunan jangka menengah daerah sudah berakhir, tapi dasar penetapannya masih melihat perencanaan sekarang. Ya perencanaan yang 2024 ini kan gitu. Sebenarnya perencanaan pembangunan daerah itu sebetulnya dari periode berkaitan. Dari satu, makanya ya memang bagi masyarakat awam sih misalnya mengatakan bukan ini sih kan udah PJ tuh. Jadi PJ bukan. Jadi yang sebenarnya perencanaan yang 2024 ini, kegiatan yang dilaksanakan 2004 ini hasil perencanaan 2023. Oke. Gitu Mas. Jadi ya insya Allah 2025 nih, insya Allah ini bisa pekerjaan jalan ini bisa selesai. Karena ya baik ada yang hot mix, baik pedanya sekarang aja tinggal 15% kan gitu. Sekarang pembangunan masih berjalan kan, sampai akhir tahun kan gitu. Tuh gitu Mas. Iya. Masyarakat itu mungkin ada dua ya, tidak tahu atau tidak mau tahu. Ya bisa jadi. Tidak mau tahu. Dia ada yang pura-pura tidak tahu gitu kan ya karena ada kepentingan. Tapi ada yang masyarakat yang benar-benar tidak tahu. Jadi kan pasti gimana sih Pak Imron ini jalannya rusak kok nggak di ini. Padahal ini lagi jalan berjalan dan tidak melihat bahwa anggaran kita itu tidak besar masuk ke pembangunan segala macam nih, di bawah 1 triliun ya bisa
900 miliaran gitu atau berapa, enggak besar. Sejak zaman dulu juga tidak besar-besar amat gitu ya. Jalan kan tidak bertambah atau mungkin bertambah ya, saya nggak tahu, mungkin nanti mau coba bantu. Jalan Eh, dengan kinerja seperti itu, perbandingan seperti apa dengan kepala daerah sebelum Pak Imron? Jalan tuh waktu zamannya sebelum Pak Imron juga ya hampir sama sih Mas. Sama, arti jalan tidak bertambah, Jalan tidak tapi bertambah. kinerja Iya. pembangunannya Iya. kan pasti ada perbandingan nih, Iya. kepala daerah dari masa ke masa nih. Ya. Nah, Kalau dari masa ke masa kemarin itu tidak mengalami cobaan COVID, Mas. oh iya. Oh. Jadi kalau dia prestasinya sama dengan yang sekarang, berarti lebih majuan sekarang. Nah, dulu kan betonisasi sedikit, Mas. Oh, Masih hot mix, tuh kan. Makanya dulu sih begitu ini berapa bulan, berapa tahun kemudian udah harus diperbaiki lagi. Makanya pemilihan Pak Bupati yang Pak Imron ini tepat untuk betonisasi itu. Jadi daerah-daerah yang kira-kira masih labil jalannya nih, jadi beton lah. Bahkan kemarin saya lihat di visi misinya beliau itu ke depannya lebih prioritaskan pada betonisasi jalan.